Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Harus baik-baik saja. Ya, sekarang aku ingin membacakan seseorang yang datang dan pergi di hidupmu. Seseorang yang datang dan pergi di hidupmu yang nggak bisa untuk move on. Ya, seseorang yang terus datang dan pergi di hidupmu yang tak bisa move on. Kita akan cek siapakah dia dan alasannya apa. I want out. Oke. Kita akan buka kurang lebih 6 kartu lah, 6 kartu dulu. Jangan banyak-banyak di awal. Kabar kalian bagaimana? Coba komen di bawah ya. Ada nggak sih orang yang datang dan pergi di hidup kamu? Datang, pergi, tapi nggak jelas ngapain dia, tujuannya apa. Oke, sekarang kita akan bahas untuk malam ini. 1, dia ingin keluar, ya. Kita nanti akan bahas ingin keluarnya kenapa. Yang kedua, tanpa kamu itu, ya, hidup tanpa kamu itu sebenarnya sangat menderita, penuh dengan kegelapan, sangat depresi. Kamu tuh bercahaya. Jadi kamu tuh sumber lampu buat dia, sumber cahaya buat dia. Yang ketiga, itu di kartu pertama ada kartu I want out. Yang kedua, dia itu sebenarnya gini loh, nggak mau ada ketergantungan sama kamu, ya. Karena kamu tuh terlalu baik dan dia itu tidak sebaik itu. Makanya dia itu datang pergi. Ketika dia udah ngerasain energi kamu seperti yang dia butuhkan, ya udah selesai gitu loh. Dia pergi lagi. Nanti kalau dia drain, dia datang ke kamu gitu loh. Ada beberapa di sini yang mungkin saat ini tidak bicara ya, karena kondisinya mungkin juga lagi nggak stabil. Terus aku ngelihatnya di sini komunikasi kalian juga jarang ya, ada yang kayak gitu. Dia itu kayak nggak mau ganggu kamu loh teman-teman, karena menurut dia itu yang udah kamu lakukan itu ke dia udah terlalu banyak dan terlalu baik gitu. Aku sih nangkepnya gitu ya. Kadang-kadang kita tuh harus menerjemahkan kartu tanpa harus samping-sampingan gitu loh ya. Kalau kartomansi dunianya macam-macam, ada tarot, oracle, ada yang bisa oracle tapi nggak bisa tarot, itu ada yang bisa Lenormand tapi nggak bisa tarot, itu ada ya. Kalau aku bisa semua. Aku nggak ngerti ya, mungkin ada yang nggak komunikasi dalam hitungan bulan lah, sebulan 2 bulan ini. Itu minimal sebulan 2 bulan ada yang nggak komunikasi. Maksimalnya ya ada yang lebih jauh lagi. Ada satu masalah sebetulnya. Aku bilang ada satu hambatan yang dimana dia itu sangat sulit untuk menemukan menemukan dan menentukan sebetulnya dia tuh harus bersikap apa sama kamu. Dia tuh kayak kejebak pengen cari jalan keluar loh sebenarnya. Ada satu masa di sini yang aku lihat dari dia sendiri tuh kayak buntu gitu loh teman-teman ya. Oke, ini bicara mengenai stres yang berlebihan dari orang ini. Jadi kalau dia itu datang dan pergi ke kamu, berarti dia adalah orang yang butuh teman bicara, butuh untuk mendengarkan mungkin mendapatkan sedikit insight dari kamu. Karena sampai dengan saat ini sebetulnya orang ini kayak orang yang tutup kuping gitu ya. Tutup kuping itu dalam arti nggak mau denger A, nggak mau denger B, maunya itu yang kayak apa sih namanya kalau aku bilang, orang yang kayak pengen di sini aku cek. Orang yang kayak pengen itu mau maju dengan kemauannya sendiri, tetapi sebetulnya dia nggak punya planning gitu loh. Jadi bukan orang yang tetek gitu.
aku besok mau gimana, itu kayak nggak ada time management yang bagus di sini. Makanya kenapa dia banyak filler, banyak sandungan di hidupnya dia yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil tuh bisa masalah uang, masalah dapur, masalah apa sehari-hari ini. Ini orang kayaknya bermasalah sehari-hari gitu loh. Ya, ada satu ganjalan yang membuat masalah itu terjadi. Kalau orang punya ganjalan di hidupnya, ya ini berarti belum selesai teman-teman, karena sekarang ini energinya masih stres. Itu dia, pelin-pelan jadinya. Kita konfirmasi lagi ya. Masalah yang rumit ini. Masalah yang sudah lama, rumit, ya, aku lihatnya. Yang dia mesti selesaikan, masalah yang rumit yang dia harus selesaikan, tapi mentok. Dia diharapkan menyelesaikan. Ini masalahnya bulat sekali teman-teman. Wah, aku semakin masuk ke dalam alam bawah sadarnya ya, semakin kerasa pekat banget energi yang dari dia itu, yang menunjukkan bahwa pikirannya kacau, nggak baik-baik aja. Pikirannya kacau, nggak baik-baik aja di sini. Masalahnya itu stable loh. Masalahnya itu kayak rumit, nggak gampang diselesaikan. Misalnya gini nih, kayak pengen jual rumah tapi mandek, rumah warisan orang tua tapi mandek gitu. Suratnya nggak ada apa, ya kayak gitu. Barangnya ada tapi surat-suratnya nggak ada gitu. Misal, mandek gitu kan, mesti ngurus dari mana, uang nggak ada gitu. Makanya hargai uang di tahun 2023 itu akan sangat-sangat sulit kalau kita nggak tahan diri gitu ya. Aku ngelihat di sini teman-teman, ini yang menjadi ganjalan besar sih. Kayak gunung tuh a huge problem, menumpuk. Sesuatu yang bertumpuk, sesuatu yang aku bisa bilang jadi kayak terkontaminasi dengan masalah-masalah dia gitu. Ya. Kenapa dia jadinya begitu ya? Rahasia. Ada ini baru mungkin dia itu baru tahu, baru dikasih tahu masalahnya ini. Bisa jadi masalah rumah, masalah orang tua nih, masalah orang tua mengenai kehidupan mungkin orang tua, mungkin masalah yang udah lama tertutup, mungkin orang tuanya punya masalah apa, tapi ini benar-benar mempengaruhi banget pekerjaan, aku lihatnya ya. Jadi aku bisa bilang ada yang terbuka di sini, ada yang terbuka terkait, mungkin dia baru tahu ya masalahnya ini adalah masalah yang sekelilingnya aja di kehidupannya dia. Ini pohon kehidupan teman-teman. Ada gini, kayak orang tuh besar pasak daripada tiang, tau nggak? Ya, harapannya itu besar dan rela melakukan apa saja. Contohnya masalah hutang piutang, ini bisa jadi. Terus mungkin masalah ada, ya kita nggak tahu, korupsi keluarga atau gimana. Yang mungkin yang bisa diandalkan adalah orang ini. Makanya kenapa satu orang aja nih yang stres, nggak semuanya stres. Ini yang aku bisa tangkep sih, energinya kurang begitu kurang begitu mudah untuk diselesaikan. Kenapa dia datang pergi? Kita udah lihat ya, dia punya masalah yang besar,
datang pergi. Kamu baik, tapi kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dia, teman-teman. Kecuali kalau dia datang ke kamu, terus kamu kasih solusi, ya itu baru masalahnya selesai. Kamu tuh hanya menyelesaikan mungkin masalah yang kecil-kecil. Sementara ini butuh untuk long lasting loh. Bagaimana itu? Wah, di sini aku ngelihatnya ya, kenapa dia datang pergi sama kamu? Karena memang tidak semua masalahnya yang dia punya, tidak semua progres yang dia punya dia dapat ceritakan sama kamu. Dia kayak masih menjaga nama baik lah. Sebetulnya lebih dari itu. Dia kayak menanggung, biarkanlah aku kayak menanggung sendiri. Ya, aku sepertinya nggak ada yang bisa ngebantu aku kecuali diriku sendiri. Gimana sih kamu kalau tiap bangun itu ngerasa pusing, ngerasa kayak aduh gila, stres banget nih berulang-ulang seperti ini hidup. Ya. Dan di sini ada kartu stars. Ada kartu coffin, banyak harapan yang sebenarnya itu jauh banget, teman-teman. Aku boleh bilang gak sih sama kamu gini, aku gak tahu ya berapa lama kalian itu bisa ketemu gak punya masalah dan lain-lain. Kayaknya ini emang kalau kalian memang gak bisa menunggu dengan sabar, sebaiknya sih saran aku, kalian harus putusin aja hubungan ini. Karena ini masalahnya itu benar-benar yang kayak masalah turun-temurun gitu loh. Yang harus benar-benar diselesaikan sampai akar. Kalau enggak ini kayak bawaan, aduh jadi aib gitu loh. Kayak aib yang terbuka sih aku lihatnya, kayak borok yang udah lama itu nggak diselesaikan tapi numpuk terus boroknya di tempat yang sama. Ini aku ngelihat adalah beban dari ibu. Aku ngelihatnya ya, ada kartu bear, itu adalah kartu ibu di sini. Ini bicara mengenai improvement keuangan yang besar dan dimana dia ditetapkan untuk kayak memberikan solusi. Namun dia sendiri sebetulnya nggak mampu. Dari sini kita udah bisa lihat ya teman-teman, kayaknya kita nggak perlu bongkar lebih jauh aibnya orang gitu. Masalah kamu di sini mau percaya atau enggak, it's all up to you. Tapi gini, dia bukan orang yang bisa kamu harapkan sih. Dia bukan orang yang bisa kamu serahkan tanggung jawab lebih. Kalau aku boleh jujur, kadang-kadang orang itu harus mengorbankan salah satu sekalipun ingin. Dan dia tuh udah banyak mengorbankan keinginan-keinginannya. Mungkin gak ada lagi baju baru, mungkin gak ada lagi sepatu baru, mungkin dia susah untuk beli baju atau I don't know. Tapi ya nggak kalau keluar sedikit dia harus pertimbangan ini, kalau dia keluar sedikit harus pertimbangan ini, kayak gitu. Di sini aku ngelihat kenapa dia kerap datang pergi ke kamu. Kita punya kartu prosperity di sini karena dia mengira kamu adalah partner yang paling stabil untuk dia. Kamu tuh kayak nggak ngelihat kamu melihat semuanya ini, masalah ini itu dengan dewasa. Dan dia tidak merasa kecil di depan kamu. Ya, di sini dia itu bingung. Kalau misalnya dia pergi, ya, dia pergi dari kamu, dia juga bingung kemana arahku menuju. Kenapa sih dia itu alasannya suka datang dan pergi? Kita lihat lagi di sini. Alasan yang paling besar adalah
Dia itu ingin melindungi kamu sebenarnya, nggak mau kamu tuh terlalu masuk atau terjerat dari masalah. Ketika dia pergi berarti memang ada masalah yang harus dia selesaikan, gitu loh. Bukan nggak mau kamu tahu, tapi nggak mau kamu jadi pikiran, karena ini berupa protection aku lihatnya. Jadi selalu ngelihat yang baik-baik teman-teman. Kadang-kadang orang tidak menceritakan masalahnya karena kenapa, di bawah alam bawah sadar sekalipun kamu dengar kamu kepikiran. Misal aku ngomong ke kalian gini, salah satu, aku butuh dong 10 juta gitu, pasti ada satu kalimat yang kayak ngeklik gitu, oh Kak Mela butuh 10 juta nih, pasti dia butuh banget nih. Akhirnya entah gimana caranya kalian ngumpulin donasi buat aku. Padahal aku cuman misalnya ya 10 juta itu buat apa gitu. Tapi sebetulnya nggak harus. Tapi kan ada nih yang kepikiran, dia mau apa ya? Oh dia punya banyak masalah nih. Pasti dia ini gitu. Itu udah otomatis teman-teman. Jadi dia itu berusaha untuk tidak memberikan pengaruh efek buruk sama kamu. Kalau dia bilang apakah dia ini mencintai kamu, iya, dia sangat mencintai kamu, namun tidak bisa memberikan kepastian. Itu ya, jadi kayak cinta sendiri, kamu juga cinta sendiri. Di sini banyak sekali ketika dia mencintai kamu, banyak sekali masalah-masalah yang muncul, banyak pengalihan. Jadi kesannya hubungan ini itu yang kayak banyak nggak moodnya, ya. Dan di sini aku ngelihat dia mengambil hubungan dengan kamu itu sebagai experience yang berharga atau sebuah pengalaman yang memang benar-benar nggak pernah dia lupakan, gitu teman-teman. Jadi pengalaman sangat berharga bertemu dengan kamu, bahwa kita tuh nggak perlu kayak nyusahin orang gitu loh. Kamu bertemu sama dia, kamu melihat dia itu bukan sebelah mata. Itu sih yang aku lihat. Jadi dia itu ada rumah singgahnya. Kamu adalah rumah singgah. Kadang-kadang ya kalau dia ingin bercerita, ya dia ke kamu gitu loh. Karena gini loh teman-teman, kadang-kadang ada sih yang kayak kita pikir itu, lu datang ada perlunya aja lo. Nah, tapi sebetulnya kita nggak pernah tahu kejadian aslinya itu dia pergi itu kenapa, karena nggak mau melibatkan kamu lebih jauh kah. Kecuali kalau kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri dia senang-senang, ya udah fix, tinggalin aja gitu. Di sini aku ngelihat walaupun dia mencintai kamu, namun dia tidak bisa memutuskan. Aku ngelihatnya dia itu sebetulnya kayak ada janji atau ada komitmen sama kamu yang besar gitu. Ini kita bedah-bedah dari semakin ke bawah loh teman-teman. Ada satu dia tuh ingin ada namanya penyesuaian sama kamu. Dia pengen ada komunikasi yang kayak dulu lagi. Sebelum kejadian ini semua terjadi, sebelum chaos melanda, sebelum neraka kecil ini terjadi, dia pengen kayak dulu lagi. Dan di sini ada kartu di Chariot. Makanya hal yang dia lakukan adalah tetap mengenali kamu dengan dia datang dan pergi. Karena di sini di kita The Chariot itu ada dua cabang ya. Walaupun satunya bisa ke kamu, satunya dia menyelesaikan masalahnya. Jadi dia tuh kayak di tengah-tengah. Dia nggak bisa stay sama kamu dalam waktu lama gitu loh. Untuk saat ini, kenapa? Karena dia harus mengenali medannya dulu. Itu yang aku bisa tangkap teman-teman. Jadi sudah kejawab ya alasan kenapa dia itu datang dan pergi di kehidupan kamu, namun dia nggak bisa pergi 100% dari kamu. Karena memang ada cinta yang dalam, murni di sini. Tapi masalahnya itu begitu banyak. Cinta itu nggak ngatasi. Kalau cinta bisa dibayar yang sebanyak itu, diduitin gitu, mungkin bisa ngatasi. Ya. Semoga badainya cepat berlalu. Buat kamu yang punya masalah keuangan, aku doakan di sini kamu bisa lebih dewasa lagi ya, mencoba untuk jangan patah arang untuk mencari kerja, jangan patah arang untuk sedekah juga, jangan patah arang ngelihat orang lain yang yang lebih sukses dari kamu. Kamu harus ada potensi yang bisa kamu kembangkan. Pelan-pelan aja, jalani dulu, nggak usah terlalu ambisi.
Ini adalah orang-orang yang energinya aku tarik hari ini. Ini yang lebih prioritas, yang namanya nggak ada, dan ini memang terjadi pada hidup kamu. Dia datang dan pergi, berarti ini jawabannya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you, I love you, and bye-bye.